Halo, selamat sore sobat trader semuanya. Jumpa lagi di Marlam Channel. Channel yang memberikan edukasi, informasi, sharing tentang trading, forex, dan gold. Pada kesempatan kali ini tentunya seperti biasanya saya akan coba live di real market. Akan memberikan edukasi bagaimana kita bisa melakukan trading secara live di market real. Kita bisa mengetahui bagaimana menggunakan tool yang saya gunakan ini di market real. Ya, mudah-mudahan trading sobat trader semuanya di minggu ini mengalami peningkatan, minimal dipertahankan, dan tentunya menghasilkan hal yang lebih baik lagi dibandingkan minggu lalu. Bagi sobat trader semuanya yang mau mengenal trading atau mau mengenal bisnis trading, mau menjalani trading atau kedepannya mau menjalani bisnis trading, silakan investasikan waktu Anda untuk belajar, berlatih, mencoba sebelum Anda investasi uang real di akun. Tentunya saat ini sangat banyak sekali ya tempat-tempat informasi, tempat-tempat edukasi yang bisa sobat trader manfaatkan. Silakan manfaatkan, sesuaikan dengan situasi dan kondisi Anda, sesuaikan dengan karakter Anda, supaya kedepannya sobat trader tidak menyia-nyiakan waktu untuk belajar, untuk meraih di awal ini ilmu yang tentunya berguna kedepannya. Silakan manfaatkan tempat-tempat edukasi, informasi baik yang gratis maupun yang berbayar. Semuanya tentunya bermanfaat buat kita semuanya. Saat ini tempat-tempat informasi tentunya sangat banyak sekali, baik di Facebook, YouTube, di website, di grup-grup Telegram, grup Facebook, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Silakan manfaatkan dengan baik supaya Anda kedepannya menjadi trader dan pebisnis yang handal. Nah, mudah-mudahan sharing bersama Marlam Channel sore kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Tentunya kita berharap setiap trading menghasilkan. Namun real market tentunya tidak selalu mendukung apa yang akan kita tradingkan. Yang penting adalah bagaimana kita mengantisipasi apabila market real atau real market tidak sesuai dengan perencanaan kita atau trading plan kita. Nah, saat ini saya menggunakan tentunya seperti yang sudah teman-teman ketahui sejak April, Mei, dan ini memasuki Juni. Hampir 2 bulan saya menggunakan dan mengenalkan trading tool ini. Trading tool ini saya dapatkan dari seorang trader dari Jawa Timur, Sidoarjo. Nah, kemudian saya kenalkan ke teman-teman, terutama di Facebook dan di YouTube. Dan teman-teman tentunya saat ini sebagian menerima dengan baik dan membeli lisensi tool ini. Ada yang melalui patungan, ada yang melalui rombongan, ada yang melalui jalur VIP, ada pula yang melalui jalur private. Semuanya itu silakan tentukan tentunya sesuai dengan budget Anda. Apabila budget Anda masih minim, bisa melalui rombongan saat ini. Namun apabila memang Anda seorang yang penuh dengan privasi yang tinggi, silakan menggunakan jalur VIP atau jalur private. Karena dengan jalur itu Anda tidak akan terekspos di grup. Tool trading ini terkenal dengan garis-garis
horizontal, yang mana garis-garis ini kita bisa gunakan, manfaatkan untuk open posisi, maupun bisa sobat trader gunakan juga untuk target apabila kita sudah mempunyai open posisi. Selain garis horizontal ini, saya namakan The Magic Line. Kenapa saya namakan The Magic Line? Nah, ini versi 1. Karena baru di versi ini saya akan kenalkan ke teman-teman semuanya. The Magic Line karena memang garis-garis ini menurut saya sangat-sangat sangat-sangat aneh gitu. Kenapa? Karena sering sekali garis yang ada ini istilahnya sebagai pantulan harga. Jadi garis-garis yang ada ini sebagai cerminan harga di situ, sehingga kita bisa menggunakan garis-garis ini untuk open posisi. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini saya menambahkan tool yang mana ini sudah satu paket di indikator ini, yaitu panah naik turun. Ini salah satu tool yang bisa digunakan ketika kita akan open posisi. Jadi apabila keluar panah merah, maka kita melakukan sell di candle yang baru. Apabila keluar panah hijau, maka kita B di candle yang terbaru. Karena panah ini keluar setelah candle tersebut close dan akan keluar panah di deretan candle yang sudah close tersebut. Jadi panah ini tidak akan hilang karena keluarnya setelah candle tersebut close. Saat ini saya menggunakan TFM 15 tentunya. Kenapa saya menggunakan M15? Sesuai dengan edukasi yang saya dapatkan dari pemilih tool ini, bahwa untuk harian lebih baik menggunakan M15. Setelah saya pelajari, kenapa menggunakan M15? Karena antara entry point dan exit point, ya, antara entry point dan exit point, dengan menggunakan M15 ini, apabila market normal, dia tidak akan terlalu jauh. Sehingga resiko yang kita akan terima tidak terlalu besar. Itu ya. Jadi antara entry point dan exit point di kondisi market normal, dengan menggunakan M15 itu tidak terlalu jauh. Dalam arti, berarti ketika kita open di area entry point dan market tidak mendukung, maka risiko kita tidak terlalu jauh. Alias SL atau risk kita tidak terlalu besar. Itulah setelah saya pelajari, setelah saya gunakan, kenapa menggunakan M15. Kenapa tidak menggunakan M30 atau H1 dan seterusnya. Karena apabila kita menggunakan TF lebih besar, maka di dalam satu candle itu nilainya juga lebih besar apabila TF-nya atau time frame-nya juga besar. Pak Marlap kenapa tidak menggunakan M5? Nah, M5 itu hanya bisa digunakan untuk scalping atau semi scalping. Karena antara antara entry point dan exit point terlalu dekat, sehingga apabila kita tidak full menjadi trader, maka kita bisa menanggung risiko yang sering apabila kita menggunakan M5. Jadi antara entry dan exit terlalu sering. Nah, setelah saya coba, setelah saya gunakan selama 2 bulan ini, saya pelajari,
dengan menggunakan M15 ini, antara entry point dan exit point itu tidak terlalu jauh, sehingga risiko kita tidak terlalu besar. Nah, itulah kenapa menggunakan M15. Nah, kemudian selain itu, di sini juga ada indikator yang mendukung, yaitu indikator hierarki. Ya, hierarki ini dibagi 3 kondisi, yaitu tren itu jangka pendek. Nah, karena di sini menggunakan M15, maka tren M15. Kemudian ada market, itu di pertengahan, yaitu middle market. Nah, kemudian paling besar adalah global. Nah, global ini untuk yang lebih besar. Dengan 3 dukungan ini, apabila kita mempunyai posisi yang didukung oleh short atau trend, maka itu sudah cukup. 1 dukungan sudah cukup, 2 dukungan juga lebih dari cukup, 3 dukungan akan lebih baik lagi. Nah, dari gambar atau pair yang saya tampilkan saat ini, yaitu GBP USD, di sini ada entry point sell. Ya, ini entry point sell. Saya perbesar ya. Entry point sell ini keluar di candle ini. Ya, di candle ini. Berarti opennya harusnya di sini. Harusnya opennya di sini. Harusnya opennya tadi di sini. Ya. Tapi karena saya kondisi saat market ini terjadi, saya tidak memonitor, maka saya telat 1 candle. Jadi saya opennya di candle berikutnya. Tapi tidak masalah, ini karena candle berikutnya juga belum banyak selisihnya. Ini antara harusnya di sini dengan saat ini cuma 3 pip, jadi tidak ada masalah, masih oke. Nah, maka apabila keluar panah merah di sini, ini pertanda bahwa candle yang ada di sini sudah close. Maka kita di candle berikutnya ini kita open sell. Karena di sini trennya sudah turun atau down, marketnya juga down, market globalnya juga down. Nah, didukung 3 dukungan ini, maka cukup untuk kita mendapatkan poin dalam transaksi ini. Pak, tadi harganya naik turun. Ya, itu sudah biasa, memang market seperti itu. Market real seperti itu. Yang penting adalah kita keyakinan kita dalam menggunakan tool ini. Apabila kita sudah yakin dengan tool ini, maka lakukan sesuai dengan apa yang ada. Jadi gunakan tool ini, jangan diganti-ganti TF-nya, gunakan terus tanpa diganti-ganti. Jadi apabila sobat trader sudah mempunyai tool ini dan menggunakannya, silakan jangan diganti-ganti, karena nanti akan kacau. Jadi kalau sudah yakin TF cocok dengan M15, sudah taruh aja terus di M15. Kita menggunakan rule yang ada dengan kondisi TF M15. Nah, bagi sobat trader semuanya yang mau ikut diskusi atau mau bertanya-tanya, silakan disampaikan kolom komentar. Nanti kalau
live ini sudah berakhir, bisa saya jawab secara offline. Apabila saya masih online atau live streaming ini, saya akan jawab secara live. Namun apabila saya tidak bisa menjawab, maka saya akan jawab setelah mendapatkan jawaban. Nah, itulah Sobat Trader semuanya, tool ini bisa Sobat dapatkan melalui Marlam Channel. Tentunya sangat recommended channel ini, tool ini, dan harganya juga sangat terjangkau apabila Anda mendapatkan dengan cara standar. Namun apabila Anda pengen melalui jalur VIP, Anda juga bisa mendapatkan jalur VIP. Nama Anda tidak akan saya expose di grup. Nah, kemudian bisa juga mendapatkan sarana tool ini juga dengan cara private, edukasi private. Jadi langsung satu P1, jadi edukasinya sendiri tanpa rombongan. Nah, silakan Sobat Trader yang perlu tool ini bisa WA saya atau Telegram saya di 081249607007. Nah, ini tool yang bisa Sobat Trader gunakan, manfaatkan. Ini sangat membantu. Pak, kelemahannya tool ini apa? Ya, tool ini kelemahannya adalah ketika marketnya sideways. Seperti beberapa hari ini atau 2 hari ini ya, sejak hari Rabu, Kamis ini marketnya sideways. Jadi banyak sekali entry point. Di sini jelas sekali entry pointnya sangat jelas sekali. Kita bisa ketahui juga dengan tool ini, Bollinger Band. Nah, di sini marketnya masih belum melebar. Masih mengecil. Ini ditandakan dengan Bollinger Band. Nah, Bollinger Band ini untuk mengetahui market sideways atau trending. Apabila nanti ini sudah melebar, ya. Apabila ini sudah melebar, nah ini market ini baru trending. Kalau masih seperti ini, kondisinya masih flat seperti ini, pertanda bahwa market ini masih sideways. Jadi belum menunjukkan tren yang lebih besar lagi. Apabila terjadi penyempitan gini, jadi dari lebar menyempit seperti ini, maka market ini akan sideways dan entry point-nya akan banyak. Jadi naik turun seperti ini. Apabila kita trading pas posisi seperti ini, maka kita akan mengalami kerugian apabila kita menggunakan rule yang standarnya yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi misalnya di sini ya, di hari Kamis ini, di market zone, saya akan coba contohkan. Di sini ada tutupan candle, ada market up, kita misalnya B di sini. Apabila kita mengambil satu blok 30 poin, kita bisa close. Namun apabila kita tidak close, maka di candle ini, ya ini di candle ini kita bisa close hanya profitnya 7 pip. Nah, ini hanya profit 7 pip. Kemudian kita open lagi, misalnya di sini ya. Di open lagi, di sini kita bisa dapat 30 pip, misalnya akan mengambil 30 pip. Namun apabila kita tidak mengambilnya, maka kita kena lagi. Di sini ada panah di sini ya. Panah ini berarti candlenya di sini kita rugi 8 pip. Kemudian ada lagi di sini, berarti ini lurus dengan ini, berarti kita opennya di sini. Maka kita bisa mendapatkan sekitar 30 pip lagi. Namun apabila kita tidak close dan menunggu open baru, kebalikannya, maka kita hanya PEP di sini. Kita PEP di sini. Nah, sudah. Berarti ini sudah clear karena market zone-nya sudah close. Nah, kita
di hari ini di market zone-nya baru ada satu entry point, yaitu entry point-nya di sini. Dan apabila kita menggunakan poin, ini baru mendapatkan 26 poin. Dari low tadi baru 26 ya. 27 potong split berarti baru sekitar 25 poin. Nah, itulah baru satu entry di market zone, maka kita baru mendapatkan sekitar 20 sampai 25 pip atau 250 poin. Itu yang bisa saya sampaikan di live real market ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu sobat trader semuanya. Pak, sebenarnya seperti apa sih secara lengkap indikator ini? Nah, apabila sobat trader pengen mendapatkan tool ini secara lengkap, sebenarnya tampilannya akan seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini nanti ada open entry yang bisa kita gunakan. Jadi move cross-nya di sini, ya cross-nya di sini kita open di sini. Ya, move ini cross ya, nanti kita open di sini. Jadi lebih awal lagi, bisa dapat lebih awal lagi. Nah, exit-nya apa? Nah, nanti exit-nya apabila move ini cross dengan line ini, line putih atau line yang warna apa ini ya, coklat atau apa ini, maka kita bisa exit karena itu merupakan exit point. Jadi exit point bisa menggunakan dengan cara ini. Selain kita tentunya menunggu panah atau entry point yang baru. Kita bisa lebih exit duluan apabila ini memang marketnya ini tidak mendukung, apabila garis yang aqua ini nanti kembali lagi cross dengan line-line yang ada di sini. Di sini ada line warna putih dan warna coklat. Nah, ini merupakan exit point. Jadi apabila move ini cross ke atas, maka kita bisa exit point. Itu tool yang bisa kita gunakan secara lengkap. Namun saya memperkenalkan di sini kepada teman-teman semuanya biar tidak bingung, biar tidak jelimet, biar tidak terlalu pusing, maka saya memperkenalkan dengan cara seperti ini. Jadi entry point, nanti kita bisa exit menggunakan entry point yang baru. Namun apabila kita mau menggunakan exit point secara standar tool ini, maka sebenarnya di sini ada exit point menggunakan move dengan cross move lainnya. Di sini nanti apabila move yang warna line yang warna aqua ini cross ke atas, maka kita bisa exit dulu dan menunggu entry point baru. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi yang sudah memiliki tool ini dan masih mengalami kesulitan, jangan sungkan menghubungi saya atau chatting di Telegram dengan saya. Saya dengan senang hati akan menjelaskan, membantu sobat trader semuanya. Kalau standarnya di sini bagian hierarki ini warnanya pink. Namun saya lebih suka saya ganti dengan warna merah. Ini secara psikologi, kalau warna merah ini down, nanti kalau naik warna hijau. Nah, seperti contohnya, nah ini ada EU ya, EU ini marketnya up. Nah, ini ada warna hijau, ini harusnya warna merah kalau menggunakan. Nah, seperti ini contohnya. Di sini trennya down, marketnya up. Nah, ini satu dukungan, dua dukungan down, tapi satu dukungan marketnya belum turun. Tapi sebenarnya satu dukungan aja dari tren aja sudah cukup untuk trading harian. Nah, itu mudah-mudahan tentunya membantu buat sobat trader semuanya yang mau mengenal trading, mau menjalani trading. Tool ini tentunya sangat recommended sekali dan harganya juga sangat terjangkau. Terima kasih sudah bersama Marlam Channel. Apabila ada masukan atau ada kritikan atau memberi saran, silakan disampaikan di kolom komentar atau bisa messenger di Facebook saya ini.
Saya dengan senang hati apabila sobat trader semuanya memberikan masukan, kritikan, atau mungkin bulian juga nggak ada masalah. Karena dengan kritikan itu kita akan lebih baik lagi ke depannya. Kita akan melakukan evaluasi dan tentunya bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses buat kita semuanya.